Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Materi hari ini, tapi sebelumnya saya share dulu itu materinya ya. Saya share, semoga semua bisa melihat tayangan, yaitu topiknya penggunaan model pengaruh untuk menganalisa struktur perlakuan dua arah yang seimbang, tapi eh, pengamatannya ya subclass number-nya itu tidak sama. Itu kita ambil materinya dari bukunya Analisis Homesi Data eh, Millikan Johnson ya. George Millikan, Millikan and Johnson ya. Itu. Nah, dalam model pengaruh, sebagaimana bedanya dengan model rata-rata yang telah kita bicarakan minggu lalu, yaitu ada di persamaan 10-1 ini. Jadi kalau YIJ-nya, YIJK ini dinyatakan sebagai, ini dijabarkan dari mu IJK-nya dijabarkan menjadi mu tau I plus beta J plus gamma IJ. Ini pengaruh perlakuan, katakanlah ini baris ya. Ini pengaruh pengaruh perlakuan kolom dan ini interaksi antara perlakuan baris dan kolom ya. Sama, hanya yang model means ini YIJK sama dengan mu IJK plus epsilon IJK. Ini model pengaruh. Jadi mu IJK-nya dijabarkan. Asumsinya sama bahwa galatnya berdistribusi bebas stokastik identik normal dengan rata-rata nol dan varian sigma kuadrat. Sorry. Ya. Oke. Dan bagaimana? Jadi kalau di sini kalau kita lihat parameternya jadi banyak ini. Mu-nya satu, ini S1 untuk mu. Kemudian taunya ada sebanyak T, betanya ada sebanyak B, gamma IJ-nya ada sebanyak B kali T, plus singkat kuadrat ya, jadi banyak. Banyak parameternya itu, banyaknya parameter itu sebanyak itulah ya. Nah, eh, kadang orang menggunakan analisis ini secara bertahap. Bertahap artinya kita awali tahap pertama itu modelnya adalah model paling sederhana. Model paling sederhana di sini bahwa YIJK ini hanya merupakan fungsi dari rata-rata umum plus error. Nah, di sini akan menghasilkan jumlah kuadrat residu atau jumlah kuadrat galat itu yang kita tandai dengan RSS 1 karena tahap satu ya. Nah, kemudian setelah setelah kita hitung model berikutnya, kalau kita tambahkan, ini tambahan pertama kali ini adalah pengaruh baris ke I. Nah, di sini error ini, jumlah kuadrat ini nanti akan berkurang nih ya, berkurang. Nah, akan berpisah ya. Nah, ini yang tentunya jumlah kuadrat yang baru ini dihitung melalui ya seperti analisis biasanya. Nanti nanti ada tahapan-tahapannya yang akan saya jelaskan. Jadi bertahap. Nah, setelah ini katakan ini kita sebut sebagai langkah dua. Langkah berikutnya atau step berikutnya itu kalau di dalam model selain mu dan pengaruh baris ini, baru kita masukkan pengaruh perlakuan kolom. Dan dari sini error ini akan menghasilkan jumlah kuadrat galat atau jumlah kuadrat error yang kita sebut dengan RSS3. Ya. Sedangkan yang tahapan terakhir kalau yang interaksi ini kita masukkan di mana sebelumnya sudah ada pengaruh di sini ada rata-rata umum, pengaruh perlakuan baris dan pengaruh perlakuan kolom ya. Nah, nanti akan kita hasilkan jumlah kuadrat galat yang keempat ya. Nah, jadi kalau kita notasikan RSS-nya 1, 2, 3, 4 sebagaimana seperti tahapan ini, maka eh, selisih ya, selisih antara RSS1 dan RSS2 ini kita sebut dengan jumlah kuadrat ya, jumlah kuadrat perlakuan baris ya, di mana sebelumnya di sana di dalam model sudah ada rata-rata umum, sudah ada mu.
Demikian juga selisih antara RSS2 dan RSS3. Ya. Selisih ini akan menghasilkan, jadi kalau RT mu tadi, R tau mu itu adalah suatu ukuran pengaruh perbedaan, kemungkinan perbedaan antar perlakuan baris ya. Kalau ini eh, pengaruh perbedaan antar perlakuan kolom, di mana sebelumnya di dalam model sudah ada rata-rata umum dan pengaruh perlakuan baris ya. Eh, Kemudian RSS3 dikurang SSS4 ini akan menghasilkan eh, pengaruh ini ya. Ini ukuran jumlah kuadrat interaksi, jumlah kuadrat interaksi ya. Eh, di mana di dalam model sudah ada rata-rata umum, pengaruh baris dan pengaruh kolom. Nah, begitu seterusnya ya. Nah, oke, itu terminologi RSS 1 2 3 4. Nah, jadi kalau kalau kita lihat ya bahwa dalam tabel analisis keragaman, ini analisis keragaman tipe 1 ya. Tipe 1 itu sekuensial. Sekuensial artinya masuknya pengaruh itu bertahap. Jadi RSS 1 ini jumlah kuadrat sumber keragamannya, jumlah kuadrat total ya, ini total sumber keragaman total, jumlah kuadratnya RSS 1. Derajat bebasnya banyaknya semua data dikurang 1 ya. Kemudian eh, untuk karena pengaruh perlakuan baris itu masuk pertama kali setelah ada mu di sana, ini kita notasikan. Jadi yang masuk pertama kali adalah baris ya. Di sini ya, yang baris. Maka di sini kita notasikan jumlah kuadratnya, jumlah kuadrat baris. Jumlah kuadrat baris di mana jumlah kuadrat perlakuan baris di mana di dalam model sudah ada mu ya, atau terkoreksi ya. Derajat bebasnya banyaknya T dikurang 1, T min 1. Nah, kemudian untuk perlakuan kolom ini ya, yang kita gunakan ini. Karena di kolom ini masuk masuk berikutnya setelah perlakuan baris ya. Ini perlakuan kolom ini masuk setelah perlakuan baris, maka kita notasikan di sini jumlah kuadratnya R, beta, setelah ada mu dan tau. R, di sini perlakuan eh, kolom, kalau di dalam model sudah ada rata-rata umum dan perlakuan baris. Nah, dan seterusnya yang keempat, ini R gamma mu tau beta ya, untuk interaksi. Interaksi kan belakangan ya, belakangan masuknya. Oke, jadi nggak mungkin interaksi masuk duluan. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini skema atau tabel analisis keragaman sekuensial. Oke. Nah, dalam prakteknya RSS1 itu, nah ini adalah taksiran karena di dalam model hanya ada mu, ya jadi YIJK itu dikurang taksiran mu. Nah, taksiran mu. Oke. Nah, taksiran mu berapa? Nanti nilai ini dikuadratkan, dijumlahkan untuk semua YIJK. Itu RSS1. Sedangkan RSS2 ya, kalau di dalam model selain mu ada tau, YIJK itu dikurang mu topi, taksiran mu, dan taksiran masing-masing pengaruh perlakuan baris ke I. Nah, ini nilai ini dikuadratkan dan dijumlahkan untuk semua YIJK. Yang dalam prakteknya kita lebih mudah menghitung di sini jumlah kuadrat YIJK. Kalau yang tadi jumlah kuadrat YIJK itu dikurang semua pengamatan kali rata-rata keseluruhan kuadrat ya. Pengamatannya misalnya dalam data tadi nanti ada berapa, nanti kita lihat ya. Nah, ini formula umumnya sama seperti itu, hanya pengurangnya yang beda nih. Kalau ini yang pertama kali miotopi itu, taksiran mu itu dikalikan dengan total semua pengamatan. Ini bukan rata-rata tapi total. Nah, kalau yang kedua ini karena ini taksiran pengaruh perlakuan baris ke I itu dikalikan dengan total pengaruh total ya pengamatan pengaruh perlakuan ke satu. Kalau ini satu, satu, ini dua, dua ya. Nah, itu. Kemudian RSS3 demikian juga begitu ya. RS juga. Nah, pengurangnya yang bertambah lagi tadi.
Jadi selain dikurang mu topi dikurang y titik titik tiga ini total sama pengamatan dikurang tahu satu topi kali y satu satu ya y satu titik titik sorry dikurangi b satu topi kali y titik satu titik. Ini jumlah pengamatan karena pengaruh perlakuan kolom ke satu. Ini jumlah pengamatan karena pengaruh perlakuan kolom kedua. Ya. Nah itu. Kemudian eh, kalau kita ambil teladannya ya, itu ada di eh, buku eh, data di bab sebelumnya. Lebih baik saya terus di Excel aja ya. Kalau tapi sebelum di Excel ya kita lihat dulu ini ya. Nah ini di teladan di buku ini ya. Oke. Nah, oke di tabel 91 jadi bab 9 bab sebelum ini ya. Bab sebelum ini. Dan formulanya lihat di bab 6. Nah, itu eh, taksiran rata-rata keseluruhan itu 24,9375. Nah, kalau semua semua masing-masing data itu dikuadratkan, dijumlahkan itu 10.209. Sehingga RSS 1 itu didapatkan 258,9375 ya. Oke. Nah, itu bisa diperoleh dengan mudah ya dengan rata-rata biasa. Sekarang, nah sebelumnya kita lihat dulu apa namanya kalau kita sandingkan ya, kalau kita sandingkan ini matriks apa namanya persamaan normal, ini persamaan normal ya, ini x transpose x ya, ini x transpose x, ini eh, vektor betanya, yaitu vektor semua eh, pengamatan, vektor semua parameter, sorry. Tapi yang di sini bukan parameter, tapi estimasi parameter ya. Dan ini adalah X transpose Y. Ini jumlah keseluruhan, ini jumlah pengamatan karena pengaruh baris pertama, pengaruh baris kedua, pengaruh kolom pertama, kedua, ketiga. Ini jumlah pengamatan pada masing-masing interaksi. Ya, 11, 12, 13, 21, 22, 23 ya. Nah, kalau kita lihat apa namanya eh, persamaan normal ini tidak akan ada jawabnya karena ini eh, kalau kita hitung determinan dari X transpose X ini itu nol ya, jadi singular, singular. Oleh karenanya salah satu caranya adalah dengan menggunakan apa namanya metode set to zero. Nah, dengan cara set to zero itu kita gunakan informasi ini kita gunakan eh, informasi yang lebih sederhana, jangan tidak mengurangi apa namanya hasil nanti, yaitu dengan menyatakan misalnya salah satu tau ini bernilai nol, salah satu beta ini bernilai nol. Tapi untuk yang interaksi ini bukan cukup satu, harus ada empat ya, harus ada empat ya. Nah, jadi kalau kita setting tahu 2 beta 3 dan interaksi-interaksi 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3 ini nol, maka tentunya persamaannya menjadi berubah. Ya, persamaannya jadi berubah. Jadi seperti ini. Ya, ini ya. Karena kalau sekarang kita lihat ini sudah invertible. Nah, sudah invertible. Ini punya inverse biasa. Ini punya inverse biasa. Karena punya inverse biasa, maka nilai-nilai mu topi tau satu, beta 2 topi dan sebagainya ini bisa dicari. Jadi inverse ini kalikan ini kita dapatkan mu topi itu 32, tau satu topinya min 8, ininya min 6 dan seterusnya ya. Yang tentunya sama seperti waktu kita melakukan
menghitung jumlah kuadrat sekuensial tadi. Nah ya, yang pertama ini misalnya, yang kita gunakan misalnya yang pertama sudah dihitung ya RSS 1. Untuk menghitung RSS 2 ini, ya, untuk menghitung RSS 2 ini sebetulnya kita bisa persingkat bahwa tau 2 ini kan kita kalau pakai ini nggak invertible ya, nggak invertible karena 8 tambah 8 16, 0 tambah 8 8, jadi ranknya tidak 3. Ini nggak punya inverse. Sehingga kalau kita misalkan tahu 2 topi itu 0, ya, boleh nggak yang dimisalkan sama dengan 0? Boleh, boleh saja. Nah, ini yang untuk mudahnya yang belakangan yang kita mudah. Nah, kita buat sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan tahu satunya itu min 4,375 ya. Nah, jadi hanya sekarang 2 kali 2 aja. 2 kali 2 di sini ya. Di sini hanya 2 kali 1 di sini ya. Sehingga kita dapatkan eh, miotopi sekarang 27,125 bukan 24,9375. 24,9375 itu kalau rata-rata keseluruhan ya. Kalau ini miotopi yang diperoleh dari persamaan normal ini ya. Nah, ini RSS 2-nya 182,375 ya. Ini tadi 258 RSS 1-nya. Dengan cara yang sama, kalau kita tambahkan nanti kita kita hilangkan theta 2 tau 2 topinya dan beta 3 topinya. Sehingga nanti kita dapatkan nilai yang kita bisa peroleh ya mi topi tau 1, beta 1 topi, beta 2 topinya ini ya. Sehingga RSS 3-nya bisa kita hitung dengan mudah ya. Nah, demikian juga yang terakhir, yang tadi ini untuk ternyata untuk menghitung yang terakhir ya. Oke, coba kita lihat bagaimana kalau kita menggunakan Excel. Excel ya. Oh, ternyata saya belum belum ada ya. Saya buka Excel dulu. Bentar. Saya bukakan Excel dulu. Oke, oke. Sharing Excel, udah ya. Sharing Excelnya, no remove files, ya. Ini saya tuliskan di sini, ya. Ini untuk kolom mu, tau 1, tau 2, ya. Beta 1, beta 2, beta 3, gamma 11, 12, 13, ya. 21, 22, 23. Ya, ini. Jadi kalau pertama kali kalau kita eh, ini langsung aja ya kalau kalau yang untuk M saja kan bisa ya. Ini yang M sama tau 1. Jadi M sama tau 1 ini tanpa tau 2 karena kita sudah membuat untuk setiap pengamatan itu tau 2-nya 0. Dari kolom QR ini kita dapatkan eh, matriksnya 16, 8, 8, 8 ya. Nah, kemudian ini X transpose Y-nya. Jadi apa sih sebetulnya ini adalah hasil kali ini X transpose kali Y. Jadi ini transpose kali ini. Dapatkan matriks ini ya. Kalau yang ini adalah X transpose X. Ya. X transpose X. Oke. Nah, untuk mendapatkan jawabannya 27,125 dan min 4,375 tadi, kita inverskan ini. Kita inverskan ini, kita kalikan dengan ini. Ya. Jadi kita kalikan uh, inverse dari yang biru dengan yang merah. Kalikan. Ya. Dapatnya 27,125 sama min 4,75 ya. Nah,
Kemudian, nah ini nih, ini oke, sama dengan ini ya. Nah, ini yang 258,9375 itu eh, apa namanya jumlah kuadrat total ya. Sehingga jumlah kuadrat galat ya, RTM-nya, R tahu mu-nya itu adalah selisih antara ya, ini selisih antara eh, 258,93 9375 itu dikurang 182 ya. Dan nilainya ini 976,5625. Kalau tadi yang kita lihat perhitungan di buku tadi hanya ini, belum saya jelaskan yang ini, sisanya, selisihnya tadi adalah jumlah kuadrat perlakuan baris. Ya. Nah, dengan cara yang sama sekarang yang dimasukkan bukan hanya apa namanya data perlakuan baris, tapi perlakuan kolom juga. Tapi tanpa yang ketiga, karena kita atur yang ketiga itu semuanya sama dengan nol. Sebagaimana T2. Ini semua nilainya sama dengan nol ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa menghitung uh, matriks uh, persamaan normalnya. Ini X transpose X-nya, ya. X transpose X, gitu ya. Nah, dan ini X transpose Y. X transpose Y ini, ya Pak. Dan dengan cara yang sama, kita bisa mendapatkan jawaban dari mu, tau satu, beta 2 topinya itu dengan cara mengalihkan inverse dari ini kali ini ya. Nah, dapatkan itu. Oh ya, 182 ini dari mana nih? 182 ini dari apa namanya? Jumlah kuadrat semua data ya. Ini jumlah kuadrat semua data. Ya. Semua data ya dikurangi jumlah hasil kali ini 399. Ini kan jumlah masing-masing data dikuadratkan. Dikurangi ini ya. Nah, tuh. Ini dengan cara yang sama juga gitu. Dengan cara yang sama, dari mana 91 ini? Oke, ini jumlah semua data yang dikuadratkan itu dikurangi hasil kali pasangan masing-masing ini. Ya, dapat 91,93077. Nah, bagaimana dengan eh, jumlah kuadrat sekuensial perlakuan kolom? Nah, itu dari sini. Ya, dari 182,375 itu dikurang 91,63 ya. Dan yang terakhir dengan cara yang sama, nanti bisa bisa ditinjau ulang ya, diperbaiki lagi, dilihat lagi. Ini kalau kita masukkan materi yang lengkap, T2-nya nggak ada, beta 3-nya nggak ada, gamanya yang ada hanya 11 dan 12. Sehingga kita dapatkan dengan cara yang sama ya, nanti bisa lihat ini adalah R, jumlah kuadrat interaksi. Nah, kalau di dalam model sudah ada M, tau, dan beta, gitu ya. Nah, itu. Kita kembali lagi ke buku ya. Sharing ke buku. Buku American and Johnson. Nah, oke. Oke. Nah, jadi jawaban mu tadi ya, mu tadi yang secara lengkap ini ya, yang secara lengkap kan. Nah, mu topi itu 32. Ini tau satu min 8. Ini min 6, beta 2 min 9, gamma 112, gamma 12, 10. Ya, kan? 10. Sedang yang lain, nol yang tadi kita setting sama dengan nol kan. Nah, demikian juga jumlah kuadrat, sorry, kuadrat tengah galat atau taksilan dari sigma kuadrat itu sama dengan 2. Dari mana sama dengan 2? Ya, dari ANOVA. Ya, dari ANOVA ini. Ya, eh, kita lihat tadi 20 kan terakhir, 20 dibagi 2. Jadi, sorry.
20 dibagi 10 terjadi pasnya ya. 2. Ini kalau kita tampilkan ya, jadi seperti ini tadi hasil tadi ya. Ini adalah kuadrat tenggalan. Nah, yang perlu diketahui bahwa sebetulnya 32 min 8 miotopi 32 atau suatu topi ini dan sebagainya ini adalah bukan estimat nilai estimasi yang tak bias ya untuk masing-masing mu tau satu, beta 2, gamma satu satu dan gamma satu dua. Ini bias ya, bias. Nah, jadi miotopi itu adalah penduga tak bias apa? Penduga tak bias dari mu plus tau 2 plus beta 3 plus gamma 23. Tau satu topi penduga tak bias bagi ini ya, bagi tau satu dikurang tau 2, gamma 13 kurang gamma 23 dan sebagainya. Ini dari mana? Nah, dari mana? Nah, kita bisa minta tolong sebetulnya, minta tolong SAS. Nah, ya, yang satu-satunya yang punya generator itu SAS. SAS yang bisa apa namanya membuat eh, fungsi generator ini. Nah, nanti kalau kita masukkan permasalahan tadi di SAS, kita pilih opsi E itu, slash E dalam prompt-nya, akan dikeluarkan ini semua. Eh, Koefisien untuk intercept itu L1, T itu L2, T itu L1 min L2, sorry ini T1, T2 ya. T1 itu L2, T2 itu L1 min L2 gitu. Termasuk interaksi-interaksinya. Itu dikeluarkan begitu. Nah, jadi intinya eh, fungsi yang istimewa, kombinasi linear atau fungsi linear yang istimewa itu yang seperti apa? Ini bentuk umum. Ini bentuk umum dari fungsi yang estimable ya. Itu seperti ini. Eh, L aksen. Ini kan betanya kan ini beta itu dalam hal permasalahan kita tadi mu tau satu tau 2 beta satu 2 3 gamanya ada 6 ya. Nah, di sini ada apa namanya eh, kombinasi linear, bentuk umum kombinasi linear. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 12, ada 6 tambah 6 ada 12 L. L ya, yang kecil ini. Nah, itu estimable jika dan hanya jika eh, terdapat konstanta L1, L2, nggak, di sini nggak ada ya, 3. Jadi L1, 2, 4, 5, 7, dan 8. Sedemikian rupa sehingga ini. Dari mana ini tadi? Nah, itu tadi. L1-nya kan ini. Ini konstanta kan L1 ini. Ini konstanta L1. T1, L2. T2, L1 min L2 ya. Nah, itu. Artinya apa? Bahwa mu ini tidak akan estimable. Tidak akan estimable. Karena apa? Supaya estimable, kita harus membuat L1 ini satu. Supaya misalnya di sini mu saja, sebelah kiri mu saja, ya, nggak ada yang lain. Maka satu-satunya jawaban L1 itu harus satu. Padahal nggak mungkin karena di sini ada L1 yang lain. Nah, meskipun yang lain dibuat nol, tapi di sini ada satu L1. Jadi ada tau 2 di sini. Di sini ada L1. Berarti pengalinya di sini beta 3. Di sini ada L1 lagi, pengalinya gamma 23. Nah, jadi nggak mungkin dong. Nah, jadi eh, bahwa miotopi tadi itu penduga tak bias untuk ya itu tadi mu ya tau 2 gamma beta 3 dan gamma 23. Mungkin dibilang begitu ya. Karena nggak mungkin. Demikian juga yang lain kalau bisa mendapatkannya. Misalnya ingin sebelah kirinya itu T1, tahu satu saja. Maka T2 harus satu, yang lain nol. Mungkin nggak itu? Berarti kan di sini T1 dikurang T2, ya kan? Kurang T2. Di sini satu, tambah gamma 13, ini min 1, ya min gamma 23.
Ya kan gitu. Jadi bukan estimable masing-masing itu. Jadi termasuk ini ya, termasuk ini tidak estimable ya, dalam hal kasus ini. Nah, kita bisa membuat basis set. Kalau L1-nya saja yang satu, yang lain nol, itu estimable untuk apa? Ya. Jadi bahwa mu topi itu estimable untuk ini tadi sudah saya jelaskan sebelum ini ya, itu ya. Oke. Nah, itu gambaran estimabilitas. Bagaimana kalau kita lihat eh, minta tolong si SAS tadi? Nah, SAS ya. Oke. Oke. Ini SAS. Oke, saya hapus dulu resultnya ini. Saya hapus dulu ya. Kemudian kita running SAS ya. Ini data yang tadi ya. Sorry, lupa ya. Nah, sini. Sini dulu ya. Ada tadi. Oke. Nah, ini eh, ada prosedur yang bisa digunakan untuk menghasilkan eh, jadi mengenerate ya, mengenerate kombinasi linear tadi yaitu ini prognya GRM, modelnya di sini dikasih slash E ya. Nah, oke, kita running ya eh, data itu ya, running. Nah, keluar ya, keluar. Coba ini saya kecilkan dulu. Outputnya seperti apa? Nah, ini datanya tadi ya. Kita simbang nih. Karena ini ya, ini dengan data yang ada di buku ya. Oke, saya akan menunjukkan bagian yang di sana saja, yang lain sih bisa diinterpretasikan nanti. Nah ini, kita keluar di sini. Ya. Persis seperti tadi. Kalau aplikasi yang lain saya nggak tahu ya. Yang jelas SAS bisa mengenerate ini. Bentuk umum dari estimable function-nya ini. Jadi eh, apa yang harus apa namanya eh, bisa estimable apa enggak itu yang mana? Oke, oke, saya buka yang lain dulu. Eh, Kan, kan, oh deh. Nah, dasar ya. Nah, gambaran tadi ya terus yang sini itu yang mana? Yang tadi kita lihat ya. Kasus tadi kita lihat dengan cara lain, ya. Cuman datanya lain nih datanya. Datanya lain. Ini datanya eh, 3 kolom dan barisnya juga 3. Ini 3 dan 9, 10. Datanya di tabel lain ya. Nah, ini yang kita maksud dengan matrik rancangan means model, model means ya. Mu 11, 12, 13, 12, 23, ada 9 apa namanya kolom ya. Kalau ini efek model, efek model lebih banyak lagi nih tahu-tahu satu, tahu dua, ada tiga, beta satu, dua, tiga, gambarnya lebih banyak lagi ya, gambarnya lebih banyak lagi. Oke, nah itu eh, caranya kalau kita dapatkan seperti cara apa perhitungan seperti tadi ya. Kita dapatkan kalau means model itu ya. Nah ini kita bandingkan. Ini means model dapatkan mu-nya 5,23 ya. Ini means model ya. Nanti bisa dipelajari dari mana nih datangnya ya. Ini sum to zero.
Jam 7 model itu eh, cukup diketahui dua parameter. Parameter yang ketiga, demikian rupa jumlahnya menjadi nol. Jadi kalau tahu satu, tahu dua, tahu tiga, itu jumlahnya harus nol. Tahu satu, tahu dua, tahu tiga, jumlahnya harus nol. Ya, jadi yang saya buat tahu tiga di sini ya. Jadi kalau 2,33 dikurang 0,833, ini 1,5. Dikurang 1,5, nol. Ya. Ini beta 1 tambah beta 2. Min 2,5. Di sini 2,5. Nol. Ya. Nah, kalau ini set to zero, yang ketiga itu dibuat sama dengan nol. Nah, yang ketiga dibuat sama dengan nol. Nah, sekarang kalau kita lihat perumpamaannya ya tadi, mu plus tau 2 plus beta 3 plus gamma 23. Nah, ya, itu sekali lagi ya, ini mu-nya. Ini mu-nya ya, mu. Jadi kalau kita lihat nih, ya, mu plus tau 2 plus beta 3 plus gamma 23. Nilainya berapa? 8. Ya. Sekarang di sini. Apakah sama? Ya. Mu, tau 2, beta 3, gamma 23. 8 juga kan? Nanti yang di sini ternyata juga gitu. Ternyata di sini mu, ya, tau 2, beta 3 sama nih. Nah, karena ketiga-tiganya pakai metode yang mana saja menghasilkan nilai yang sama, ya, menghasilkan nilai yang sama nih. Maka mu tau 2 beta 3 gamma 23 itu estimable. Ini yang estimable. Itu ya. Mu-nya estimable? Tidak. Ini 5,27, ini 5,5, ini 6 kan nggak estimable. Ya. Oke. Tahu satu kurang tahu dua? Enggak ada. Satu tambah tahu dua, tahu satu tambah tahu dua, ini 1,5. Kalau ini 6. Enggak dong. Ya, jadi ini diantaranya estimable. Jadi estimable itu kalau kita cari dengan metode ini namanya least square, ini sum to zero, ini set to zero, maka akan menghasilkan nilai yang sama. Itu yang disebut dengan eh, parameter itu estimable atau tidak. Mungkin seperti itu dulu ya. Seperti itu dulu. Semoga tidak ada masalah ya. Eh, Kalau ada pertanyaan nanti disampaikan lewat eh, pesan di email saya ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf bila terbaik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.